Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nina Azulia Tanjung, BP 19 11 52 10 14. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit semester 2 oleh dosen pengampu yaitu Ibu Meza Silvana dan Bapak Haris Suryamen. Jadi, mari kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama di sini, jelaskan proses induksi matematika berlaku seperti efek domino seperti yang dijelaskan pada gambar berikut ini. Yang pertama itu ada konsep matematika dan konsep induksi matematika itu sendiri. Yang pertama itu adalah induksi matematika hanyalah merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran itu benar atau salah tetapi tidak menghasilkan rumus. Yang pertama ada langkah pada induksi matematika. Yang pertama itu ada basis induksi. Basis induksi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan berlaku ketika K adalah sama dengan nilai terendah yang K berikan dalam pernyataan, yang biasanya K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. K ini bisa disebut juga dengan N, yang biasanya sering kita dengar. Selanjutnya itu yang kedua ada langkah induksi. Langkah induksi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa jika pernyataan tersebut berlaku untuk K tertentu, maka pernyataan tersebut juga berlaku bila K tambah 1 digantikan dengan K. Asumsinya atau pengandaiannya dalam induksi adalah pernyataan yang berlaku untuk beberapa nilai K dan disebut hipotesis induksi. Yang selanjutnya ini konsep induksi matematika sederhana lanjutan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membayangkan bahwa pernyataan yang kita buat ini sama dengan efek domino. Bayangkan bahwa setiap pernyataan yang berhubungan dengan nilai yang berada dalam K sama dengan batu domino yang disusun berjajar. Bayangkan juga bahwa ketika suatu pernyataan untuk nilai K pertama itu benar, maka pernyataan yang berikutnya yang mengandung nilai K itu adalah benar juga. Ini sama dengan efek domino. Dapat dibuktikan pernyataan untuk setiap nilai K jika menunjukkan setiap domino bisa menjatuhkan semua domino. Jadi satu domino itu yang pertama kita jatuhkan, maka yang di belakang-belakangnya akan jatuh juga. Dan jika domino yang tadi kita susun disusun berjauhan, maka induksi matematika ini akan gagal karena dia tidak akan sampai dengan ke domino selanjutnya. Makanya kita harus menyusun dominonya dalam sebuah barisan secara urut dan berdekatan. Dapat melihat nomor domino dapat melihat domino bernomor K jatuh, domino bernomor K plus 1 juga jatuh. K plus 1 itu maksudnya habis K plus 1, jadi dia berurut gitu. Dengan kata lain, jika menjatuhkan batu domino pertama akan menjatuhkan batu domino kedua. Seperti yang saya bilang tadi, maka jatuh domino yang pertama jatuhkan yang di belakangnya jatuhkan ke belakangnya sampai domino terakhir. Yang selanjutnya langkah induksi matematika. Di sini pertama kita menentukan basis induksi. Misalkan pernyataan benar untuk suatu nilai K tertentu. Misalnya K sama dengan A, ini kita gunakan permisalan. Kemudian kita punya 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah A sama dengan A dikali A tambah 1/2. Ini masuk ke persamaan 2. Dan kita misalkan di sini K atau A sama dengan 1 sebagai nilai pertama. Jadi yang kita peroleh di sini 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1/2. Ini bakal hasilnya benar 1 karena di sini bakal kita paparkan lagi 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1. Jadi 1 tambah 1 2, kita kalikan dengan 1, hasilnya tetap 2/2 dan hasil utamanya bakal 1. Maka ini adalah benar. Yang selanjutnya adalah langkah induksi, di mana jika K pertama benar,
maka akan dibuktikan kebenaran untuk nilai berikutnya, yaitu dengan K sama dengan A plus 1. Masukkan A plus 1 ke dalam persamaan menjadi 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus A plus 1 sama dengan A tambah 1 dikali A tambah 2 per 2. Ini masuk ke persamaan 3. Dapat dilihat persamaan 3 sama dengan persamaan 2 dengan penambahan A plus 1 pada persamaan 2. Jadi jika persamaan 2 benar, kita dapatkan yang di bawah ini yang sama penjabarannya seperti persamaan 2. Kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pada persamaan yang sudah kita bahas tadi, melihat hasilnya sama dengan persamaan 3, kita dapat menunjukkan jika domino ke A jatuh, maka domino ke A plus 1 juga akan jatuh. Untuk melengkapi buktinya, kita harus menjatuhkan domino pertama, yaitu domino nomor 1. Dan untuk menerapkannya, kita harus coba K sama dengan 1. Persamaan hasilnya yaitu persamaan 1, kita dapatkan yaitu 1 kali 1 tambah 1 per 2, hasilnya sama dengan 1. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama dan tiap simpul berderajat besar dari 4. Di sini tiap simpul dan sisi berderajat sama, berarti dia ini termasuk dengan jenis graf teratur. Kenapa? Karena penjelasan dari graf teratur yaitu dia tiap simpul dan sisi memiliki derajat yang sama. Di sini jumlah sisi pada graf teratur berderajat R di sini dilambangkan dengan E dan memiliki rumus E sama dengan NR per 2, dan kita pecahkan rumusnya menjadi N sama dengan 2E per R, di mana E sama dengan 16. 16 itu adalah sisinya. Jadi kita 2 dikali 16 per R sama dengan 32 per R. Dan untuk R itu sama dengan 4 karena dia berderajat lebih dari 4. Jadi jumlah simpul maksimum yang kita dapatkan yaitu 32 per 4 sama dengan 8. Dan untuk R yang lain, R besar dari 4 dan R pembagi bilangan bulat dari 32. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, jumlah simpul yang dapat dibuat ada sebanyak 8 simpul, itu baik maksimum dan minimumnya. Pertanyaan ketiga, jelaskan pemahamanmu mengenai rekursif dan apa fungsi utama rekursif. Oke, di sini fungsi utama rekursif yaitu selalu memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi data yang masuk setiap panggilannya. Hal ini penting kita ingat karena tujuan utama dari rekursif itu ialah memecahkan masalah dengan mengurangi masalah tersebut menjadi masalah-masalah kecil. Jadi di sini dapat kita lihat contohnya yang sudah saya tampilkan di layar. Di sini bagaimana cara kerja rekursif ini? Sederhananya, senilai B bukan 1 fungsi akan terus memanggil perintah A tambah kali A B kurang 1 yang tiap tahapnya memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi nilai B. Nih ya, dikurangi. Mari kita coba panggil ke sini. Jadi di sini ada 2,4 dimana yang A-nya adalah 2 plus kali 2,3. Kenapa 3? Karena tadi dia memanggil dirinya sekalian mengurangi B dikurang 1. Setiap pemanggilannya B itu akan dikurangi 1 sampai hasilnya tidak ada lagi. Sudah dia sampai ke nilai 1 dan akan dilakukan penambahan yang di sini bisa dilihat 2 plus kali 2 plus kali 2 plus 2 yang hasilnya pengkalian kita duluan kan. Jadi 2 plus 4 ini dari 2 tambah 2, jadi hasilnya 4 tambah 2 6, dan 2 ini turun, 2 tambah 6 sama dengan 8. Jadi hasil dari kali 2 4 adalah 8. Dan selanjutnya fungsi utama dari rekursif itu sendiri memiliki kondisi yang menyatakan kapan fungsi tersebut berhenti. Berhenti ini dia sampai tidak punya nilai. Kondisi ini harus dapat dibuktikan akan tercapai
Karena jika tidak tercapai, maka kita tidak akan membuktikan bahwa fungsi akan berhenti. Yang berarti algoritma yang kita buat itu tidak benar. Mungkin sekian dari hasil jawaban saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.